Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, syukur la ilaha illallah wa syukur anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada seluruh mahasiswa yang mengampu mata kuliah ekonomi desa ya. Pada kesempatan kali ini akan coba dibuatkan ya video berkaitan dengan rangkuman atau misalkan saya sebut dengan Kapita Selecta ya. Jadi Kapita Selecta ini diharapkan bisa membuat kita berpikir lebih jauh, lebih komprehensif berkaitan dengan tema-tema karakteristik ekonomi desa yang menjadi studi dari masing-masing kelompok. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami adalah coba diingat lagi ya, diingat-ingat kembali berkaitan dengan bagan ini. Bagaimana ini menjadi modal dasar ya pemahaman awal kita bahwa target pasar kita itu ada 3, ada masyarakat, ada pemerintah, dan juga ada dunia usaha. Semua itu pasti memiliki demand, memiliki kebutuhan ya, kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Dari kebutuhan itulah ada permintaan pasar, sehingga terutama dari masyarakat di sini ya, dari masyarakat dia ingin belanja barang, produk barang, dan ini harus disuplai oleh dunia usaha. Supply dan dunia usaha pun sama, dia perlu disuplai juga ya, disuplai dari faktor produksinya, dari tenaga kerja, dari permodalan, dari sarana prasarana, dari transport cost dan sebagainya. Di sini adalah faktor produksi, dan semua terkait dengan tenaga kerja pun sama, berasal dari masyarakat. Ini adalah siklus di dalam sebuah desa ya, bagaimana aliran uang itu bisa terjadi. Nah, kalau kita melihat boleh nggak kalau misalkan mau sistemnya tertutup saja, itu boleh, hanya saja itu keniscayaan ya, karena tidak mungkin sebuah desa itu dia bisa berdiri sendiri. Jadi dia tentunya harus bekerja sama dengan desa-desa yang lain, misalkan untuk pemenuhan kebutuhan garam gitu ya, atau misalkan ikan yang memang dia tidak bisa peroleh kecuali bekerja sama dengan desa yang ada di pesisir. Nah, ini kalau kita mau mindsetnya adalah bagaimana desa itu makin maju dan berdaya, mandiri gitu ya, maka ada 5 poin ini yang menjadi keyword yang saya pernah jelaskan pada pertemuan-pertemuan ke-5 atau ke-6 ya. Nah, ini sistemnya bisa terbuka dan tertutup, dan kalau misalkan kita lihat bagaimana ketika sistemnya itu terbuka, maka harus lebih banyak ekspor daripada impor, harus lebih banyak orang yang menanamkan modal gitu daripada yang menanamkan keluar, dan juga bagaimana faktor produksi juga bisa berusaha tidak datangkan dari luar, melainkan dari dalam itu sendiri. Dan bukan hanya itu, di sini juga dari sisi ini perbanyak mendatangkan orang dalam konteks berwisata, sehingga ada aliran uang berputar di dalam sebuah desa. Ini juga menjadi basic untuk kalian semua ya, dalam mengidentifikasi bagaimana karakteristik kegiatan ekonomi yang ada di pedesaan. Ini selanjutnya adalah kita masuk ke dalam tema-tema yang menjadi tugas dari kalian selama lebih kurangnya 4 pekan kemarin ya, presentasi masing-masing. Jadi pertama ini desa pesisir. Jadi kalau desa pesisir itu akan banyak sebenarnya permasalahan kompleks yang terjadi ya. Kenapa? Karena dia menjadi hilirnya dari sebuah wilayah. Yang namanya hilir, masalah-masalah dari atas jatuh semua di situ ya. Kayak Jakarta gitu ya, daerah-daerah hilir ya kena masalah dari Bogor gitu ya, kiriman air atau misalkan bahkan sampah dan sebagainya. Makanya di sini diperlukan beberapa konsep pendekatan ya, bisa menggunakan integrated coastal zone management. Ini juga cukup bisa memberikan panduan guidance ya, bagaimana pengelolaan di daerah pesisir itu dilakukan. Nah, kalau misalkan ICZM dia berlakunya adalah daerah hulu ke hilir, jadi belum sampai kepada
laut ya, jadi hanya pada bibir pantai daerah pesisirnya. Nah, kalau misalkan kita melihat konsep ICOM ya, Integrated Coastal and Ocean Management, nah itu baru dia lebih pada bagaimana tata kelola yang ada di dalam laut itu sendiri ya. Jadi bagaimana terumbu karang, terus juga bagaimana isu tentang perikanan ya, perikanan tangkap tentunya, dan juga beberapa isu-isu yang lainnya. Kalau ditanya terkait dengan kebijakan normatifnya, kalian bisa lihat sendiri di undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Jadi tepat setelah Undang-Undang Penataan Ruang itu disahkan, langsung disahkan tentang Undang-Undang tentang pesisir ya, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan itu PP-nya ada juga beberapa, PP nomor 64 tahun 2010 tentunya, karena kaitannya dengan kebencanaan. Nah, ada apa aja di sana? Resources yang perlu kalian explore, kalian gambarkan di dalam karakteristik ekonomi adalah tentunya laut itu sendiri ya. Jadi laut itu luar biasa, sangat berharga ya. 2/3 dari negara Indonesia ini adalah kelautan. Makanya kita mendeklarasikan sebagai negara maritim. Nah, ini tentunya kalau kita melihat best practice yang ada di luar negeri, ya misalkan di daerah Arab itu luar biasa, sangat kekurangan air ya, sehingga dia sampai melakukan sanitasi ya, sanitasi air dari air garam menjadi air mineral, air yang sudah bisa layak minum gitu. Ini kan luar biasa ya di dalam teknologinya. Walaupun cost-nya akan besar ya, tapi itu karena air menjadi sumber kehidupan, maka ini menjadi sangat penting. Terus juga selain laut tentunya ada ikan ya, ikan, ada terumbu karang tentunya satu paket di dalamnya. Nah, ini juga sama luar biasa. Mungkin kemarin sempat jadi isu juga ya tentang apa tuh lobster gitu ya, korupsi lobster. Jadi banyak hal yang berkaitan dengan potensi bahari ya yang ada di alam itu menjadi debatable. Apakah memang kita tangkap gitu ya, walaupun masih bayi gitu ya, terus kita budidayakan, atau misalkan itu kita tangkap ketika udah dewasa gitu ya. Karena ketika dia hidup bebas di laut, maka dari sisi potensi berkembang dan sebagainya akan lebih masif ya daripada dibudidayakan. Dan selain itu ada TPI ya, tempat pelelangan ikan, ini yang banyak ada di daerah-daerah pesisir, dan ini sangat bermanfaat bagi nelayan ya. Di situ ikan hasil dari nelayan bisa diperoleh sehingga bisa dilakukan pelelangan ikan. Terus juga ada local wisdom, banyak juga ya beberapa orang-orang pesisir itu dia bisa punya kelebihan ya di dalam merespon kebencanaan. Jadi local wisdom-nya masih terjaga. Profesinya banyak, dari mulai nelayan tangkap dan juga nelayan budidaya, pengolahan garam ya. Jadi ini ironis ya, karena garam di Indonesia masih ada sebagian yang impor dari luar. Dan juga ada jasa transportasi, jangan lupa juga gitu ya, bagaimana antar pulau itu perlu dihubungkan dengan jalur transportasi laut, dan ini menjadi sebuah bisnis yang menarik ya ketika kita bicara tentang jasa transportasi. Isunya ada apa aja, ada banyak ya, nanti silahkan dieksplor, dan ini menjadi rujukan juga barangkali untuk tema-tema yang terutama kelompok yang mengambil desa pesisir ya. Perusahaan lingkungan ini banyak terjadi, degradasi sumber daya pesisir, terumbu karangnya, deforestasi mangrove dan sebagainya. Terus juga kebencanaan ini yang kita pahami ya, ada tsunami yang paling besar dan beberapa itu bisa rob ya, banjir, dan juga abrasi. Kalau abrasi itu berarti merusak ya, merusak tanah-tanah yang ada di bibir pantai gitu ya. Jadi lama-kelamaan bisa habis gitu ya, karena abrasi. Terus juga kepemilikan lahan, ini juga menjadi yang menarik ya. Terjadi juga di daerah Cirebon, ada tanah sedimentasi ya. Dan itu dijadikan dimanfaatkan oleh para nelayan gitu ya, untuk jadi tempat tinggal. Isu kelembaganya juga masih cukup seksi ya. Kalau urusan pesisir ini gimana tidak seksi gitu ya, bahwa urusan kelembagaan ini pemerintah kabupaten tidak diberikan sebuah kewenangan ya di dalam mengelola pesisir
tapi diserahkan ke provinsi, sedangkan provinsi daya jangkaunya tidak sekuat pemerintah kabupaten. Ya, ini juga menjadi permasalahan ya. Akhirnya banyak resources yang ada di pesisir itu tidak terjamah. Terus juga ada pariwisata, isu tentang privatisasi pantai. Ini tentunya kalian mungkin tidak paham ya bagaimana Ancol gitu ya, terus beberapa pantai-pantai yang lain yang ketika masuk harus berbayar gitu. Padahal harusnya masuk itu nggak harus berbayar ya, karena dia aksesnya publik. Kecuali ketika kita menikmati beberapa wahana yang ada di sana itu mungkin bisa harus bayar. Terus juga ada pariwisatanya, ini menjadi isu juga gitu ya. Banyak yang orang itu mau ke Indonesia karena banyak lautnya, banyak pesisirnya, dan sensasi matahari, pasir gitu ya. Nah, itu kan tidak diperoleh selain di pantai. Terus juga ada sampah. Ini sampah menjadi isu yang menarik karena menjadi hilirnya dari sebuah wilayah, sehingga sampah ini ketika yang daerah hulunya tidak dikelola dengan baik, maka mau tidak mau masalahnya terpindahkan ya di daerah hilir. Terus juga kemiskinan ya. Jadi banyak sekali, 80% hampir ya, relatif miskin dengan tingkat pendidikan yang rendah. Kenapa tingkat pendidikan rendah? Rata-rata anak-anaknya itu dari kecil udah dibawa ya sama ayahnya untuk melaut ya. Dan ketika dia sudah bisa memperoleh uang gitu ya, insentif upah, maka dia nggak mau lagi sekolah. Katanya sekolah tuh udah nggak penting gitu ya. Nah, ini potensi pengembangannya banyak ya, dari mulai metropolitan ya, terus juga bagaimana energi terbarukan dari ombak atau mikrohidro itu juga banyak ya. Terus juga nelayan-nelayan gitu ya yang ada di sana, koperasi-koperasinya bisa dihidupkan. Nah, itu ya untuk desa pesisir. Selanjutnya adalah desa adat. Nah, kalau desa adat ini sebenarnya konsepnya adalah pendekatan kearifan total. Jadi di sini intinya adalah bagaimana desa adat itu tidak dihilangkan ya, tidak dihilangkan budaya-budaya yang sudah ada. Jadi lebih banyak mengeksplorasi kearifan lokalnya, sehingga ini bisa ditularkan dari anak-anaknya yang lainnya, dari turun temurun. Nah, kebijakan normatifnya tentunya karena konteksnya adalah desa adat, maka ada di Undang-Undang Desa ya. Itu ada, dan saat ini sedang dibahas tentang RUU Masyarakat Hukum Adat ya, dan masih belum terbit. Ya, mungkin tenggelam juga dengan peraturan Omnibus Law kemarin ya, yang harus merevisi banyak peraturan. Resources-nya bisa kita lihat bangunan adat itu sendiri ya, terus juga ada historis, sejarah yang memang mungkin itu sangat berharga sekali ya untuk sebuah kebudayaan. Terus juga ada kegiatan adat, upacara adat, atau misalkan kegiatan-kegiatan yang rutin ya dilakukan. Terus juga ada lahan adat ya, lahan adat atau misalkan kita sebut dengan tanah adat ya, tanah bengkok atau tanah yang lain, banyak ya sebutannya. Nah, itu adalah tanah-tanah yang punya potensi juga untuk bisa dikembangkan ya, agar bisa mensejahterakan masyarakatnya. Profesinya ada banyak, ada petani, ada wisatawan, ada organisasi. Kita lanjutnya. Jadi ada beberapa isu yang memang memungkinkan terjadi di sana ya. Pertama adalah delineasi kawasan adat. Ini selalu menjadi permasalahan itu sendiri ya. Jadi ada banyak multitafsir, wah ini kan daerah saya sebelah sini, daerah sana sebelah sana gitu ya. Nah, ini biasanya wajib ya, setiap ada penentuan batas itu ada riset dulu tentang batas kawasan adat, yang di dalamnya ada pihak tokoh adat, terus juga ada BPN, ada juga tim pakar ya, dan beberapa stakeholder lainnya. Kepemilikan lahannya ini yang tadi saya sampaikan, tanah adat, yaitu kita sebut dengan hak ulayat ya. Jadi hak ini melekat ke petua adat dan juga berlaku untuk bisa mengakomodir seluruh masyarakat adat. Kepunahan ya, jadi ada isu kepunahan juga, karena menarik ya kalau kita lihat di suku Baduy Dalam itu anak-anaknya sudah nggak boleh lagi tuh sekolah gitu ya, sekolah formal maksudnya. Jadi di sana nggak ada sekolah formal. Kenapa? Karena mungkin secara track record punya riwayat yang buruk gitu ya. Riwayatnya adalah ketika
anak mereka disekolahkan di sekolah formal, malah jadi tidak balik lagi ke desanya gitu. Nah, ini menjadi isu juga. Ya, mungkin dia menemukan kesenangan lebih ya ketika dia berada di luar desa. Isu kelembagaan juga ini banyak permasalahannya, terutama tentang rekognisi pengakuan dari yang lain. Pariwisata juga banyak, ini terutama di daerah Bali ya. Kalau kita ke sana pasti banyak tema-tema pariwisata yang berbasis desa adat. Perkembangan desa yang resisten, jadi banyak sekali batasan ya. Kalau kita lihat yang tadi saya contohkan di suku Baduy ya, Baduy dalam itu kan sama tuh. Karena dia terlalu resisten, nggak mau adaptif, akhirnya perkembangan desanya pun stagnan ya. Terus juga ini kaderisasi, ini menarik juga ya tadi ya, karena memang trennya orang-orang itu anak-anak kecil nggak mau gitu ya melanjutkan upacara-upacara kayak itu karena terlalu kuno lah, atau misalkan dianggapnya sebagai hal yang tidak gaul gitu ya. Jadi ya itu juga menjadi pertimbangannya. Potensi pengembangannya banyak ya, dari mulai makanan tradisionalnya, ekoturism, dan juga beberapa ya berkaitan dengan koperasi ya, museum adat juga gitu ya, itu bisa disajikan. Selanjutnya adalah ini contoh saja ya, bagaimana proses pemanfaatan hak ulayat ya, tanah adat yang ada di Provinsi Papua, jadi perdanya ini Papua, dan saya mengerjakan kemarin di Kabupaten Mimika. Jadi ini tahapannya panjang ya, jadi mulai pembentukan tim riset oleh keputusan bupati gitu ya, setelah itu baru ada pelaporan, ada pengukuran gitu ya. Kita bisa bikin opsi ya, apakah kita skemanya adalah kalau ketika mau memanfaatkan lahannya di sana ya, skemanya apakah jual beli ataupun sewa. Nah, ini adalah desa konservasi ya, saya izin percepat ya. Jadi ini konsepnya ada sustainable livelihood asset, ada economic forest management, dan lain sebagainya. Kebijakan normatifnya ini tentunya tentang LH ya, dan juga beberapa tentang kehutanan. Resourcesnya tentunya banyak sekali, dari mulai hutan itu sendiri ya, berarti kalau hutan berarti ada kayu ya, apalagi hutan produksi. Ada juga mata air, juga tanah subur gitu ya, energi geotermal. Nah, ini energi geotermal menjadi cukup menarik ya, karena konservasi di sini kan saya maksudkan daerah hulu, sehingga daerah hulu itu idealnya kalau dia berada di gunung api ya, gunung Merapi, maka akan cukup efisien, akan cukup optimal kalau kita manfaatkan energinya ya, energi geotermalnya. Profesi banyak, dari mulai petani, ada polisi hutan, ada peternak, juga budidaya ikan. Isu-isunya juga itu cukup banyak, dari mulai lingkungan, kepemilikan lahan, sampah gitu ya, kemiskinan, ketimpangan gitu dan sebagainya. Yang keempat adalah desa perbatasan ya. Nah, ini juga tidak kalah menarik kalau kita lihat konsepnya. Kalau kita lihat ya, bagaimana di sini desa perbatasan itu punya beberapa pertimbangan ya. Makanya ketika kalian mendapatkan tugas daerah desa perbatasan, maka nggak boleh orientasinya hanya satu desa itu aja. Jadi ada orientasi level kabupaten, ada provinsi, dan juga ada pusat gitu ya. Karena kalau kita lihat di undang-undangnya itu sendiri ada tentang undang-undang batas negara gitu ya, tentang undang-undang perdagangan di daerah perbatasan. Nah, itu juga perlu kita perhatikan ya. Nah, selanjutnya ini adalah isu-isunya dari mulai bela negara gitu ya, nasionalisme, akses terhadap infrastruktur, isu ketimpangan, isu kelembagaan, sebagainya. Kita coba next, ini adalah desa wisata gitu ya. Konseptual approach-nya adalah bagaimana community based tourism itu bisa dimunculkan, dan beberapa sustainable tourism development ya, itu juga bisa kita gali konsep-konsepnya. Isu-isunya yang ada di sana adalah kerjasama antar desa, kepemilikan lahan, lingkungan, isu kemerosotan, jadi isu tentang BUMDes ya, kelembagaan, itu juga sama gitu ya. Banyak yang akhirnya tempat wisata itu diambil oleh bisnis keluarga ya, bukan BUMDes, padahal banyak dampak-dampak negatif yang termunculkan. Dan ada desa industri ya, bagaimana kita bisa melihat ya karakteristik yang ada di sana,
biasanya rata-rata desanya sudah mulai menuju kepada urban karena banyak konversi alih fungsi lahan ya, dari lahan sawah atau rumah menjadi daerah-daerah industri. Isunya adalah fisik perubahan zona permukiman lahan, jadi memang di sini alih fungsi lahan ya. Terus juga lingkungan, pencemaran limbah industri, isu pemberdayaan, jadi banyak yang melakukan pemberdayaan, tapi pemberdayaan semu gitu ya. Kasih ibu-ibu misalkan uang 100.000 aman gitu ya, udah nggak ada masalah lagi. Pariwisatanya berbasis UMKM juga banyak, transportasinya ini kemacetan di jam masuk keluar industri, jadi catatan ya bagaimana mengantisipasinya. Terus sosial ekonomi budayanya juga ini banyak imigran ya, sehingga budayanya akan lebih teralkulturasi gitu ya. Ini adalah desa migran worker. Jadi desa migran worker itu cukup menarik ya, karena ini kan para TKW ini mereka pergi keluar itu ternyata dampak positifnya banyak sekali ya. Dampak secara terlihat yang tangible ya, kayak misalkan rumah makin bagus, ya, terus hutang lunas gitu ya, dan lain sebagainya ya. Sehingga ini juga menjadi sebuah hal menarik untuk bisa didiskusikan. Ini menurut Suyanto ada 3 masalah gitu ya. Kenapa sih memilih migran gitu ya ke luar negeri? Alasan-alasan mereka, pertama adalah pendapatan, yang kedua adalah masalah peralihannya penanaman komoditi pertanian. Jadi istilahnya kalau dulu itu berbasis bahan pangan, sekarang bahan baku gitu ya. Jadi melayani industri. Selanjutnya lapangan pekerjaan. Oke, kita lanjut. Oke. Ini faktor pendorongnya, jadi banyak ya, dari mulai beli tanah, ya, apalagi yang belum punya rumah gitu ya. Ada mengincar remitansi ya, biaya bukan biaya kos ya, pendapatan dari TKW yang dia manfaatkan untuk pembangunan ya. Terus juga kepemilikan barang produktif dan sebagainya. Ini dampak-dampaknya, saya kira next aja. Oke. Ya, dari sini bisa kelihatan ya before afternya nih. Kalau misalkan tahu lah ya, kalau ibu-ibu tuh di rumah gitu ya, apalagi nggak kerja, udah kucel gitu ya, terus nggak bebas pakainya ya, pakai pakaian yang daster lagi gitu kan misalkan. Jadi tidak ada kebebasannya. Nah, tapi setelah itu kan kelihatan wah gitu ya, begitu mewah. Kira-kira lebih bahagia sebelah kanan atau sebelah kiri? Ya tentunya pasti sebelah kanannya. Nah, cuman kebebasannya apakah sangat bagus ya terhadap dampak-dampak yang ada di sebuah wilayah. Nah, ini juga menjadi studi yang menarik ya kalau kita eksplor lebih lanjut. Nah, ini juga sedikit mengingatkan ya bahwa salah satu keyword dari kuliah ekonomi desa adalah bagaimana lembaga-lembaga ekonomi mikro itu bisa ditumbuhkan, bisa dikembangkan. Dari mulai koperasi, terus juga ada BUMDes dan juga ada BMT dan beberapa microfinance yang lain yang memang berasal dari indigenous ya, indigenous dari budaya-budaya lokal yang ada di sana. Nah, ini BUMDes ya. Jadi kalau kita bicara tentang penguatan BUMDes, maka kita bicara mengenai seberapa BUMDes itu bisa mengelola data dengan baik sehingga dia bisa merespon pasar gitu ya. Berapa sih jumlah yang dibutuhkan? Telur itu apakah supaya udah cukup ya di desanya? Jangan-jangan masih kurang. Kalau kurang ya berarti mungkin BUMDes yang perlu beli gitu ya, sehingga itu bisa dijual. Terus juga kalau ini oke, analis kebutuhan pasar oke, dan juga ada rencana pembangunan desa. Jadi ada 2 ya, ada preferensi masyarakat, ada rencana pembangunan desa. Nanti akan disepakati produk unggulannya yang mana melalui Musdes ya. Setelah itu disepakati maka dimunculkan dalam strategi pemasaran. Jadi sudah bagaimana nih ini bisa nyampe ke konsumen akhir, omset meningkat gitu ya karena terjual. Terus ada peningkatan penerimaan PAD sebagai hasil. Biasanya rata-rata mungkin PAD slotnya dari yang bersih itu 30-40%. Alokasi dana untuk pembangunan fisik dan SDM, terus dia akan meningkat gitu ya kesejahteraan ekonominya, dan ini akan balik lagi ke modal. Nah, ini kalau koperasi ya. Jadi koperasi kan sebenarnya ada 2 keyword ya.
dia punya fungsi konsolidasi ekonomi, dan yang kedua adalah konsolidasi sosial. Nah, disinilah dua hal ini bisa sangat memungkinkan ya untuk bisa diambil oleh koperasi, dan koperasi harus berani untuk mengambil usaha bisnis, jadi tidak terjebak dalam investasi saja ya. Nah, ini usaha bisnis ini nanti akan dipasarkan kepada anggota dan juga yang di luar anggota. Ya, ini menjadi pemasukan, terus jadi omset, tidak, terus juga ada sisa hasil usahanya dapat ya masing-masing dari anggota koperasi. Oke, paling itu untuk materi pengantarnya. Setelah itu diskusi yang ada di kuliah saja ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.